Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali sidang Jumat pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan, sebenar-benar bentuk ketaatan dan dengan sebenar-benar bentuk ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjadikan Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak melakukan permintaan-permintaan dalam bentuk-bentuk ibadah, ataupun kita melakukan permohonan-permohonan dalam bentuk-bentuk ubudiyah, kecuali satu-satunya hak permintaan, permohonan hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kalian ingin meminta, mintalah langsung hanya kepada Allah, dan ketika kalian hendak memohon pertolongan al-isti'anah, maka mintalah dan mohonlah setiap pertolongan itu kepada yang mendatangkan pertolongan bagi segenap kehidupan umat manusia. Sesungguhnya satu-satunya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tabaraka wa taala kita semua beribadah, dan tentunya juga hanya kepada Allah tabaraka wa taala kita semua meminta dan memohon setiap pertolongan. Salawat dan salam senantiasa selalu dan terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, ialah seorang manusia yang paling layak dan paling pantas untuk kita taati di atas kehidupan ini. Ialah juga seorang manusia yang paling layak dan paling pantas untuk kita jadikan prioritas di atas kehidupan kita saat ini. Ialah juga seorang manusia yang manakala kita senantiasa mentaatinya, menjaga, mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan setiap sunnah-sunnahnya, Allah tabaraka wa ta'ala menjamin sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Ialah juga seorang manusia yang manakala kita senantiasa mentaatinya, menjaga, mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan setiap sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semoga Allah Ta'ala kelak pada yaumul qiyamah akan mempertemukan kita dengan dirinya di al-haud, di telaga.
tentu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, dari istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiah, tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebahagiaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan berikan kepada orang-orang yang berpuasa saja. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walisaimi farhatan, maka sungguh bagi mereka orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, maka bagi mereka akan diberikan dua kebahagiaan. Apa di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa tatkala telah tiba waktu berbuka puasa. Subhanallah, ikhwatal Islam, tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan, tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan bagi hati kita, bagi hati orang-orang yang sedang berpuasa, kecuali salah satunya adalah tatkala telah tibanya waktu berbuka puasa, tatkala tegukan air yang pertama kita minum, tatkala membasahi kerongkongan kita, tatkala kita membaca doa kepada Allah, dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Di dalam doa ini kita tahu kalimatnya berbunyi dhahabat dhama'u, telah pergi, telah hilangnya rasa haus, wa btallatil uruq, dan juga telah basahnya setiap kerongkongan-kerongkongan kita. Bagaimana rasanya ya akhi tatkala pertama kali air itu kita teguk, tatkala berbuka puasa? Demi Allah, sungguh begitu nikmatnya, sungguh begitu luar biasa bahagianya kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyematkan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, dan kebahagiaan yang pertama itu adalah tatkala mereka berbuka. Ikhwatal Islam azakumullah, kita sering merasakan lapar dan haus di luar bulan Ramadan ketika kita sedang tidak berpuasa. Kemudian ketika kita sedang dalam keadaan lapar dan haus itu, kemudian kita makan dan minum, nikmat rasanya, tapi kata para ulama tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa tatkala ia berbuka. Padahal boleh jadi ya akhi, makanan yang kita makan sama jenisnya, boleh jadi ya akhi minuman yang kita minum juga sama jenis minumannya. Tapi ketahuilah, ketika makanan dan minuman itu kita makan dan minum tatkala kita berbuka puasa, sungguh bukan hanya kenikmatan yang kita rasakan dari makan dan minum itu, tapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyertakan, menyematkan sa'adah, kebahagiaan yang mendalam bagi orang-orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan kebahagiaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah yakni farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan itu pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa tatkala mereka berbuka puasa. Kemudian yang kedua, ikhwatal Islam azakumullah, kata Nabi SAW, kebahagiaan itu adalah wa farhatun 'inda liqa'a rabbih. Kebahagiaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang berpuasa,
kebahagiaan itu adalah liqa'a rabbih, yakni berjumpa dan bertemu langsung dengan Rabbnya, berjumpa dan bertemu langsung dengan penciptanya Allahu Jalla Jalaluh. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, pada hari itu wajah orang-orang yang beriman dalam keadaan berseri-seri. Ada apa keadaan orang beriman saat itu wajah mereka berseri-seri? Karena kata Allah ila rabbiha nadhirah, karena pada hari itu mereka orang-orang yang beriman yang sudah berada di dalam surga, mereka diperkenankan untuk melihat, bertemu langsung, berjumpa langsung dengan Rabb mereka, dengan Allahu Jalla Jalaluh. Itulah yang menyebabkan wajah orang-orang beriman berseri-seri pada hari itu. Subhanallah, kata Islam, inilah puncak kenikmatan, kebahagiaan dan kesuksesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Selain Allah persiapkan kepada mereka surga yang bagi orang-orang berpuasa, Allah memberikan pintu surga yang bernama Babur Rayyan. Pintu itu bernama pintu Ar-Rayyan, yang pintu itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali hanya orang-orang yang berpuasa saja. Ketika semuanya telah masuk, pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain surga itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga memberikan bonus yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Maka bagi mereka orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan, amal-amal saleh, maka aku akan membalasnya juga dengan kebajikan, kata Allah. Maknanya adalah Allah balas juga dengan surga. Tidak sampai di situ, kata Islam, wa ziyadah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan ziyadah, memberikan tambahan, memberikan bonus. Apa tambahan dan bonus ini? Yakni liqa'a rabbih, berupa berjumpa, pertemuan langsung dengan Rabb kita Allahu Jalla Jalaluh. Bagaimana cara bertemunya? Bagaimana cara melihatnya? Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi, pernahkah kalian melihat dan memandang ke atas langit fi lailatul badr, pada malam bulan purnama, tatkala bulan itu bulat penuh? Ketika kalian melihat, memandang ke atas langit al-badr fi lailatul badr, bulan purnama pada malam purnama, sungguh sangat indah bentuknya. Seperti itulah kata Nabi SAW, nanti kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Rabb kalian Allahu Jalla Jalaluh sejelas itu, seperti kalian melihat bulan purnama fi lailatul badr, pada malam bulan purnama. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah berisyarat dengan satu benda yang ada di tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama satarawna hadha la tudamuna fi ru'yatih. Kata Nabi SAW, kelak nanti kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Rabb kalian Allahu Jalla Jalaluh, seperti kalian melihat sesuatu benda yang ada di tanganku ini, kata Nabi. La tudamuna fi ru'yatih, tidak ada penghalang sama sekali dari penglihatan kalian, kecuali kalian melihat Rabb kalian dengan sejelas-jelasnya. Subhanallah, ikhwatal Islam azakumullah, bukankah ini puncak kebahagiaan? Kebahagiaan apa yang kita rasakan di dunia ini? Maka sungguh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi ini mengatakan, aku telah mempersiapkan sesuatu yang hanya akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang saleh, yang kata Allah mala ainun ra'at, yang mata ini kata Allah belum pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, telinga ini belum pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan hati manusia ini belum pernah merasakan kenikmatan yang seperti itu.
tidak lain itu adalah al-jannah, surga dengan berbagai macam keagungan, keindahan, kenikmatan dan kebahagiaannya. Mudah-mudahan dengan wasilah puasa yang kita lakukan saat ini di bulan Ramadan tahun ini menghantarkan kita kepada bahagia di dunia ketika kita berbuka, dan insya Allah puasa ini juga yang kelak akan menghantarkan kita bahagia, mulia, sukses dalam kehidupan akhirat, bersama-sama berkumpul di dalam syurga, dan kemudian berkenankan berjumpa dan bertemu langsung dengan pencipta kita Allahu Jalla Jalaluh. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam ma'azakumullah. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, begitu banyak namanya yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dalam hadis-hadisnya, Syahrul Ramadan Nabi menyebut dengan Syahrul Mubarak. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Rahmah. Dan juga ada nama yang lain yang Nabi katakan tentang bulan Ramadan ini, beliau menyebutnya dengan Syahrul Muwasah. Syahrul Muwasah, yakni bulannya keluasan. Apa maksudnya? Kata Nabi dalam hadisnya adalah syahrun yuzdadu kulla rizqum mu'min fi, yakni bulan di mana setiap rizki orang-orang yang beriman pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Itulah kenapa selain Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang memang penuh dengan ampunan, bulannya rahmat, bulannya keberkahan dan lain sebagainya. Bulan ini juga disebut oleh Nabi SAW dengan Syahrul Muwasah, bulannya keluasan. Maksudnya yang setiap rizki orang-orang beriman pasti ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Subhanallah, ikhwatal Islam, sudah berapa lama negeri ini dihantam dengan krisis moneter. Setelah itu dihantam lagi dengan pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 seterusnya, bahkan sampai hari ini pun belum benar-benar dinyatakan bebas. Subhanallah, luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Himpitan ekonomi luar biasa mencengkram kehidupan kita. Tapi ya akhi, ketika datang bulan Ramadan, tidak pernah selama ini kita saksikan yang namanya pasar-pasar menjadi sepi. Tidak pernah selama ini kita lihat yang namanya orang-orang dagang tidak ada pembelinya. Tidak pernah terjadi. Padahal katanya negara kita krisis moneter, krisis ini, krisis itu, krisis multidimensi. Dihajar lagi dengan pandemi COVID-19, hancur perekonomian kita. 2023 ini juga dikatakan resesi global. Subhanallah. Tapi antum lihat, di negeri-negeri muslim manapun termasuk di negara kita, tatkala Ramadan, Nabi mengatakan hada syahrul muwasah. Ini bulannya keluasan, bulan yang setiap rizki orang-orang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya ya akhi ada orang yang kelaparan di bulan Ramadan. Tidak ada ceritanya ya akhi para pedagang-pedagang tidak ada pembelinya. Tidak pernah kita lihat yang namanya di bulan Ramadan ini pasar-pasar, mal-mal sepi. Justru semakin ramai. Padahal katanya moneter, katanya kita krisis, resesi dan lain sebagainya. Ketahuilah ya akhi, ada zat yang maha kaya, Allah tabaraka wa ta'ala, yang membagi-bagikan rizki kepada kita semuanya. Dan ini adalah bulan yang keluasan, pasti ditambah dan pasti diluaskan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kenapa
Nabi di bulan ini giat dan lebih ditingkatkan sedekahnya, karena memang di bulan ini sedekah ditingkatkan, rizki pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang harus kita bangun, ikhwatal Islam azakumullah. Percaya dan yakinlah kepada zat yang maha kaya, yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan rizki untuk kita semuanya. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan muasa, mendapatkan keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu juga sama-samalah jadilah kita orang-orang yang dermawan di dalam bulan ini. Kita tahu bagaimana Nabi SAW dermawannya ketika berada di dalam bulan Ramadan ini, sampai dikatakan oleh para sahabat karihil mursalah, bagaikan angin yang berhembus. Saking dermawannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh setiap perilaku yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.